Oke, hari ini kita akan bahas salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah modern, Revolusi Iran 1979. Ini bukan sekedar cerita tentang pergantian rezim, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah negara yang tadinya sekutu utama Barat tiba-tiba berbalik arah 180 derajat dan mengubah peta kekuatan global selamanya. Nah, ini pertanyaan utamanya kan, gimana ceritanya sebuah monarki yang kelihatannya kokoh banget, yang jadi pilar strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, bisa tumbang begitu saja oleh kekuatan rakyat? Untuk memahaminya, kita perlu mundur sedikit ke masa-masa sebelum revolusi meletus. Baik, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari kondisi Iran di bawah Shah, lalu kemunculan figur Ayatullah Khomeini, kemudian kita lihat bagaimana gelombang revolusi itu benar-benar menghantam, sampai akhirnya lahirlah Republik Islam, dan apa warisan serta dampaknya hingga hari ini. Untuk mengerti kenapa revolusi ini bisa terjadi, kita harus lihat dulu situasi Iran di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dari luar, Iran itu tampak seperti kisah sukses modernisasi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, fondasi kekuasaannya ternyata sudah sangat rapuh. Shah ini punya mimpi besar buat Iran. Dia ingin mengubah negaranya jadi negara industri yang maju, sekuler, pokoknya seperti negara-negara Barat. Visi ini tentu saja didukung penuh oleh Amerika dan Inggris. Buat mereka, Iran adalah benteng stabilitas yang pro-Barat, semacam polisi mereka di kawasan yang panas selama Perang Dingin. Tapi visi Shah itu kontras banget dengan kenyataan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyatnya. Modernisasi yang serba cepat itu rasanya asing dan cuma menguntungkan segelintir elit, bikin kesenjangan sosial makin tajam. Korupsi ada di mana-mana, dan siapapun yang berani melawan, wah, siap-siap berhadapan dengan SAFAK, polisi rahasia yang terkenal sangat brutal. Poin-poin inilah yang jadi bensin bagi api revolusi. Nah, di tengah ketidakpuasan yang meluas ini, muncullah satu sosok yang kemudian menjadi simbol perlawanan. Namanya adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama yang suaranya akan mengubah segalanya. Khomeini ini bisa dibilang antitesisnya Shah. Dia bukan cuma menentang kemewahan dan korupsi rezim. Secara fundamental, dia menolak pengaruh Barat yang dia anggap merusak moral dan kedaulatan Iran. Baginya, aliansi dengan Barat itu sama saja dengan menyerah. Jadi, ini dia poin krusialnya. Khomeini itu nggak cuma mengkritik, tapi dia menawarkan sebuah alternatif yang radikal. Konsepnya, Velayat-e-Faqih, atau sederhananya pemerintahan oleh ahli hukum Islam, menawarkan sebuah visi negara yang diatur berdasarkan prinsip agama. Sebuah ide yang ternyata sangat diterima oleh banyak rakyat Iran yang merasa terasing oleh modernisasi sekuler ala Shah. Shah mungkin berpikir dengan mengasingkan Khomeini, pengaruhnya bakal hilang. Kenyataannya, justru sebaliknya. Dari pengasingannya di Prancis, khotbah-khotbahnya direkam di kaset, diselundupkan ke Iran, lalu digandakan ribuan kali. Ironis banget kan? Teknologi Barat, yaitu kaset, justru jadi alat untuk menyebarkan pesan anti-Barat Khomeini ke seluruh negeri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di mana semua ketidakpuasan yang sudah menumpuk ini akhirnya meledak menjadi revolusi besar. Antara tahun 1978 dan 1979, Iran berubah dari negara yang bergejolak menjadi lautan revolusi. Apa yang tadinya cuma demonstrasi kecil-kecilan, dalam waktu singkat membesar menjadi gerakan nasional. Mahasiswa, pedagang pasar, buruh, kelompok-kelompok agama, semua elemen masyarakat yang tadinya terpecah, sekarang bersatu dalam satu tuntutan yang sederhana tapi sangat kuat. Shah harus turun. Eskalasinya luar biasa cepat. Dari bentrokan pertama di Januari 1978, hanya dalam waktu setahun, tekanan massa jadi begitu besar sampai Shah, sekutu utama Barat di kawasan itu, nggak punya pilihan lain selain kabur dari negaranya. Puncaknya adalah kepulangan Khomeini, sebuah momen yang benar-benar menandai akhir dari sebuah era. Shah sudah pergi, tapi negara sekarang berada dalam kekosongan kekuasaan. Nah, bagian selanjutnya dari cerita ini adalah tentang bagaimana kaum revolusioner mengonsolidasikan kekuatan dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang sama sekali baru. Inilah momen penentunya, ketika militer, pilar terakhir yang menopang kekuasaan Shah, menyatakan mereka netral dan menolak menembaki rakyatnya sendiri, permainan pun selesai. Rezim monarki yang telah berkuasa ribuan tahun secara resmi runtuh. Pertanyaan ini ada di benak semua orang saat itu. Iran sedang berada di persimpangan jalan. Apakah akan jadi negara demokrasi liberal, negara sosialis, atau sesuatu yang lain sama sekali? Masa depan sebuah negara besar sedang dipertaruhkan. Jawabannya datang lewat referendum. Rakyat Iran diberi pilihan, dan dengan suara mayoritas yang sangat besar, mereka memilih untuk mendirikan sebuah republik Islam.
Ini adalah sebuah mandat yang sangat kuat untuk perubahan radikal dan penolakan total terhadap sistem yang lama. Dan akhirnya, pada tanggal 1 April 1979, dunia menyaksikan kelahiran sebuah negara baru. Nama Iran mungkin tetap sama, tetapi identitasnya, struktur kekuasaannya, dan arah kebijakan luar negerinya telah berubah untuk selamanya. Revolusi berhasil, republik baru pun lahir. Sekarang, mari kita lihat bagaimana struktur kekuasaan baru ini dibangun dan apa dampak jangka panjang dari transformasi dramatis ini, terutama bagi hubungan Iran dengan dunia. 3 pilar inilah yang menjadi fondasi negara baru. Pertama, Khomeini menjadi pemimpin tertinggi atau rahbar dengan otoritas absolut. Kedua, konstitusi baru melembagakan prinsip velayat faqih ke dalam hukum. Dan ketiga, garda revolusi diciptakan sebagai kekuatan ideologis untuk melindungi sistem baru ini dari ancaman dalam dan luar negeri. Tentu saja, perubahan sebesar ini nggak datang tanpa gejolak. Ada perebutan kekuasaan internal yang singit, masyarakat mengalami perombakan sosial yang mendalam, dan yang terpenting, posisi Iran di panggung dunia berubah secara drastis, dari sekutu terdekat Amerika Serikat menjadi penentang utamanya di Timur Tengah. Jadi yang perlu kita pahami adalah revolusi 1979 itu bukan cuma sekedar kudeta. Ini adalah sebuah transformasi total, sebuah perombakan identitas bangsa dari yang tadinya pion dalam permainan catur perang dingin menjadi pemain independen yang mendefinisikan ulang aturan main di kawasannya. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Apakah revolusi ini merupakan puncak dari sejarah panjang Iran? Atau justru babak pembuka dari sebuah narasi baru yang dampaknya, baik di dalam maupun di luar negeri, masih terus kita saksikan hingga hari ini?